Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Masya Allah kan wa ma lam yas'a lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Para ikhwan, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah dimanapun saja berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia yang berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kemudian dari keduanya berkembang biaklah manusia sehingga sampai sekarang ini memadati bumi Allah yang Maha Esa, yaitu bumi yang diciptakan sebagai makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memadati dari ufuk timur sampai ufuk barat. Ciptaan manusia itu agar supaya manusia satu sama lain itu saling kenal mengenal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang telah kami bacakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, illa lita'arafu, kecuali untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang bertakwa, sampai akhir ayat. Jadi manusia diciptakan di muka bumi Allah ini dari semenjak dulu sampai sekarang ini agar supaya saling kenal mengenal. Maka dengan kenal mengenal menjadilah manusia itu hidup damai, hidup rukun, hidup akur, guyup, rukun, tentram. Diciptakan dari berbangsa-bangsa, ada bangsa Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Amerika, ada Arab, ada non-Arab. Kemudian bersuku-suku, ada suku Jawa, suku Madura, suku Bali, suku suku Ambon, suku Jawa, suku Lampung, suku Sunda, dan seterusnya. Semuanya lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Namun yang membedakan antara bangsa-bangsa kemudian suku-suku tersebut yaitu kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khaliknya, sebagai yang menciptakan manusia, yaitu atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Maka manusia itu dituntut untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tujuan manusia diciptakan di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 59, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita ta'abud, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tercapailah derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus disertai dengan keimanan. Tanpa iman tidak akan tercapai derajat ketakwaan. Maka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1, 2 dan 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab Al-Quran la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin.
yang merupakan petunjuk bagi bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu siapa? Alladzi la yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Nah, itu kalau berbicara masalah ketakwaan. Tapi pada umumnya memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengenal. Tidak untuk bermusuhan, tidak untuk berperang, tidak untuk saling membunuh. Kalau ada manusia yang saling berperang, saling membunuh, nah, itu kesalahan manusia sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menciptakan manusia untuk saling membunuh, bukan. Tapi itu adalah kesalahan manusia itu sendiri. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian antara satu suku dengan suku lainnya, kemudian antara bangsa satu dengan bangsa lainnya, ta'aruf. Dengan ta'aruf, dengan saling kenal mengenal, akan terwujudlah satu perdamaian. Perdamaian, ya, perdamaian dan kedamaian. Kedamaian dalam hati setiap diri, dan kedamaian dalam hati terhadap orang-orang yang lainnya. Karena manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa damai, hidup damai. Nah, ini. Maka terjadi pertengkaran, permusuhan, perang dan sebagainya, itu salah. Salah daripada manusia itu sendiri. Keluar daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Ar-Rum ayat 41, insyaallah. 40-41 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Ya, itu kurang lebihnya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dengan sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi karena ulah tangan manusia itu sendiri terjadilah kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan manusia. Nah, terjadi peperangan di lautan, di daratan dan sebagainya. Terjadi permusuhan antar manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia itu saling kenal mengenal, tidak untuk berperang, tidak untuk bermusuhan. Bahkan terhadap orang-orang mukmin, satu mukmin dengan yang mukmin yang lainnya juga, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan ikhwan. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an surah Al-Hujurat, ya, Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya muslim itu, ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu, la'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin khususnya dengan orang mukmin lainnya itu lebih lagi untuk lebih berdamai, lebih untuk terjaga ukhuwah Islamiyahnya, agar supaya lebih rukun, tidak ada caci mencaci, tidak ada saling gunjing, tidak ada saling belakang membelakangi, tidak ada saling melemahkan dan sebagainya. Mereka hidup rukun bersaudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al muslimun ahul muslim. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah ahul muslim. Seorang muslim itu adalah merupakan saudara bagi muslim yang lain. La yadlimu, tidak mendoliminya, wala yaslimu, dan tidak membiarkan dalam kesesatan. Nah, tidak membiarkan dalam kesesatan ataupun kezaliman. Nah, ini. Jadi orang mukmin satu dengan yang lain itu bersaudara. Kemudian karena saudara itu bisa dibebaskan kepada
sebagaimana hubungan saudara yang satu nasab. Jadi sama saja seperti itu nilainya. Jadi namanya saudara diumpamakan persaudaraan antar mukmin itu seperti saudara satu nasab yang harus dekat, yang harus saling membantu, saling kuat menguatkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun lil muslimin kal bunyanu yasudu ba'du ba'dan. Muslimin yang satu dan yang lain laksana satu bangunan yang saling kuat menguatkan. Kemudian kal jasadul wahid yasudu ba'du ba'dan. Seperti satu jasad yang satu yang juga saling kuat menguatkan. Orang muslim dengan yang lain, orang muslim satu dengan muslim yang lain, mukmin satu dengan mukmin yang lain, itu laksana badan dengan kepala yang mereka bersatu, yang nyatu. Satu mekanisme tubuh ini ada rambut, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada kuping. Itu ibaratnya adalah mekanisme tubuh, dan itu diibaratkan satu komponen persaudaraan seorang muslim. Apabila tangan kanan merasa sakit, ya terkena luka, tangan kiri dan bahkan anggota tubuh yang lainnya itu merasakan sakit sehingga tidak bisa tidur dan merasakan panas. Nah, ini begitu dengan persaudaraan seorang muslim dengan muslim lainnya itu begitu. Jadi kalau ada muslim yang lain lagi menderita, lagi sengsara, lagi tertimpa kesusahan dan sebagainya, maka muslim yang lain pun harus merasakan itu. Jangan membiarkan begitu, biarin saja mereka, kan jauh dari kita, biarkan saja mereka, bukan saudara kita, tidak kenal sama kita dan seterusnya. Bukan seperti itu, karena memang dimanapun saja berada, muslim dengan muslim yang lainnya itu tidak dibatasi oleh teritorial, tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh ras, warna kulit, semuanya adalah mereka bersaudara yang tentunya kita harus memberikan uluran tangan, memberikan santunan, memberikan pertolongan, memberikan doa. Bahkan ketika kita mendoakan orang lain, yaitu orang mukmin yang lain tanpa mereka ketahui, artinya dengan cara tidak terang-terangan di hadapannya, itu malaikat mengatakan amin begitu. Jadi malaikat mengatakan amin. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan fi dhahril ghaib, artinya tidak diketahui oleh yang didoakan. Seperti kita berdoa untuk ikhwan kita yang sedang terzalimi, misalkan di Palestina, kita doakan mereka. Tatkala kita mendoakan mereka habis sholat atau habis apapun ya bentuk kita mendoakan mereka, tatkala habis sholat ya, terutama habis sholat lah kita mendoakan mereka, mendoakan muslimin yang lain dimanapun saja berada, termasuk saudara-saudara kita di Indonesia ini. Semuanya kita meminta agar diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka malaikat mengamin. Jadi kita berdoa itu kita diamini oleh malaikat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti itu dan orang lain pun sama mendoakan kita, kemudian malaikat itu mengamininya. Maka orang-orang yang beriman tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kalimat seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan lurus. Bukan ihdini siratal mustaqim, tetapi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Artinya apa kalimat kemudian apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ Rabbana, ya Rabbana itu Tuhan kami, bukan Rabbana itu Tuhan saya sendiri, tapi Tuhan kami. Kemudian atina, berilah kami ya fidunya di dunia ini, bukan atini tapi atina fidunya hasanata fil akhirati hasanata wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari benar, bukan wakini, bukan, tetapi wakina adzabannar. Artinya doa itu mewakili juga orang lain. Di samping kita berdoa untuk diri kita, juga kita mendoakan orang lain. Nah, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dari doa itu
bisa kita ambil kesimpulan bahwa satu muslim dengan muslim lain, mukmin dengan mukmin lain itu bersaudara. Nah, yang harus ada rasa empati, ada rasa simpati, ada rasa solidaritas, ada rasa ukhuwah Islamiyah. Nah, ini dengan terwujudlah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang kuat antara sama muslim, maka menjadilah muslim itu muslim yang kuat, yang bersatu dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Kalau umat Islam itu bercerai, runtuhlah ukhuwah Islamiyahnya, maka umat Islam ini akan lemah. Nah, akan lemah karena tidak adanya tali ukhuwah di antara mereka. Tali ukhuwah Islamiyah ini menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan orang-orang yang beriman. Di mana orang-orang beriman itu kan saling tolong menolong, saling kuat menguatkan. Nah, ini. Bahkan ya kalau kita berbicara tentang bagaimana lidi mereka bisa kuat karena mereka ada kesatuan. Lidi itu kalau hanya satu saja mereka tidak itu tidak kuat, tapi kalau disatukan ia kuat. Disatukannya dengan apa? Dengan jalinan ukhuwah, dengan jalinan ukhuwah Islamiyah kalau kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka banyak sekali dari dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas, yang menerangkan tentang persaudaraan orang muslim dengan muslim yang lain, orang mukmin dengan mukmin yang lain. Termasuk diantaranya apabila orang mukmin itu memberikan kelonggaran, memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan memberikan kelonggaran terhadapnya ketika di akhirat. Artinya dibuang dari kesusahan-kesusahannya nanti ketika di akhir. Jadi jangan mengharapkan langsung di dunia. Kita menolong orang pengen dibalas langsung di dunia, tetapi tidak. Nah, nanti ganjarannya adalah kita harapkan di akhirat. Namun terkadang memang kebaikan itu dibalas juga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu kita mendapatkan pahala yang banyak, yang berlimpah tatkala kita membantu ikhwan-ikhwan kita yang lain, memberikan pertolongan dikala ikhwan kita sedang dilanda kesusahan, dilanda kesempitan, dilanda masalah dan sebagainya. Nah, itu kita berikan uluran tangan, kita bantu, tenaga, pikiran, perasaan, kita berbagi kepada mereka. Nah, inilah sebagai bentuk daripada persaudaraan kita kepada sesama muslim. Pada khususnya. Dan kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, pada umumnya adalah persaudaraan kepada semua manusia. Karena semua manusia itu diciptakan dari unsur yang sama. Pertama diciptakan dari tanah liat, kemudian dikembangbiakkan, diciptakan dari saripati tanah. Nah, ini. Jadi manusia itu pada unsur pembentukannya adalah dari tanah, ya, begitu. Jadi sama-sama kita dari tanah, ya tidak ada yang perlu kita banggakan di antara satu manusia dengan satu manusia yang lain sehingga timbul kesombongan, timbul egoisme, kemudian dengan orang-orang yang saudara yang lain atau dengan manusia yang lain kita berbuat semena-mena, itu tidak bisa. Kemudian kita menebarkan permusuhan di mana-mana, itu tidak bisa. Karena saling hormat menghormati, saling ada toleransi. Toleransi itu dalam batas koridor-koridor yang tertetapkan, ya tentunya, yaitu toleransi saling memahami, saling mengerti, sehingga terbentuklah masyarakat yang kalau di Indonesia dikatakan masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang rukun, yang guyup, yang tentram. Nah, ini tentu dambaan bagi setiap manusia, terutama sekali kita sebagai bangsa Indonesia yang majmuk, yang terdiri daripada bersuku-suku, ya, dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Tentunya kita mengharapkan masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang damai, yang tentram, yang subur, yang gemah ripah loh jenawi.
Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada penjabaran Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.